Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang matematika. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang soal latihan untuk prediksi TKA matematika untuk tingkat SMA. Di sini untuk prediksinya adalah seperti ini. Langsung saja untuk yang pertama, di sini ada sebuah perbandingan. Suatu kegiatan OSIS membutuhkan 1.200 kursi. Dalam 15 menit, satu siswa bisa memindahkan 10 buah kursi. Berarti di sini tulis saja langsung. Untuk satu buah siswa, di sini satu buah siswa dalam 15 menit dapat memindahkan 10. Kemudian untuk berikutnya, jika persiapan dilakukan 3 jam, berarti 3 jam. Ini 3 jam dari dalam ruangan tersebut di tempat kegiatan. Jika persiapan 3 jam dan hanya tersedia 10 siswa, berarti hanya 10 siswa 3 jam, apakah persiapan bisa selesai tepat waktu? Nah, di sini 3 jam berarti 1 jam itu ada 4 kali 15 menit, karena 60 menit kan, berarti kalau 1 jam itu ada 4 kali 15 menit. Nah, oke, berarti di sini kalau 3 jam berarti 4 kali 3, 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti 12. 12 setiap satu siswa dapat mengangkut 10. Berarti kalau satu siswa dalam 3 jam berarti 12 kali 10, 120. Kemudian untuk selanjutnya, di sini ada berapa siswa? Ada 10 siswa. 10 siswa 3 jam berarti mengangkutnya 120 dikali 10 sama dengan 1.200. Berarti pas 3 jam waktunya, pas untuk memindahkan kursi. Pilihan yang pertama A, tidak karena kurang 400 kursi, salah di sini ya. B, tidak karena hanya 900 kursi, salah juga. C, ya karena jumlah tenaga dan waktu mencukupi, iya. Untuk jawabannya adalah yang C. Jadi seperti itu. Itu untuk yang soal pertama. Soal yang kedua di sini tentang eksponen. Langsung saja di sini pangkat. Di sini pangkat negatif 4 di sini ya. Oke, di sini langsung. Berarti 5 pangkat 4, berarti 5 pangkat 4 kali, karena pangkat dipangkat A pangkat 3 kali 4, berarti 12 dikali B pangkat min 2 kali 4, min 8 per di sini 5 pangkat negatif 2 kali A pangkat negatif 4 kali negatif 2, berarti pangkat 8. B pangkat negatif 5 kali negatif 2, berarti 10. Berarti kita dijabarkan oleh 5 pangkat 4 dikurangi min 2 dikali A pangkat 12 dikurangi 8, karena pembagian jadi kurang. B pangkat min 8 dikurangi 10. Berarti di sini 5 pangkat 6 A pangkat 4 B pangkat min 18. Jawabannya di sini adalah A. Oke, untuk yang kedua. Sekarang yang soal ketiga di sini SPLTV. Agar gampang, di sini kan hanya 2 variabel semuanya, tapi ada X, Y, Z. Kita mau hilangkan yang mana antara X, Y, Z? Misalkan kita hilangkan X-nya. Misalkan kita ada persamaan 1 dan 2. Kita hilangkan X-nya. Berarti di sini X plus 2Y sama dengan min 5. Kenapa hilangkan X? Di persamaan 3 tidak ada X. Kemudian di sini 2X ditambah Z sama dengan 8. Dikali 2, yang atas dikali 1. Berarti di sini jadinya 2X plus 4Y sama dengan min 10. 2X plus
sama dengan 8 dikurangi. Berarti sini ini habis ya, 2x dikurangi 2x habis, tinggal 4y dikurangi z sama dengan min 18. Ini persamaan 4 ya. Oke, di sini jadi 4x min 3z 4y min z sama dengan 18. Nah, sekarang sama yang persamaan yang ketiga. Berarti di sini 4y min z sama dengan min 18, sama di sini y dikurangi 3z sama dengan min 10. Kemudian yang bawah dikalikan 4, misal kita ngilangin y kalikan 1, berarti di sini 4y dikurangi z sama dengan min 18. Kemudian di sini 4y dikurangi 12z sama dengan min 40. Dikurangi sama dengan 4y kembali habis, min z dikurangi 12z dikurangi negatif, berarti jadi positif, jadinya 11z sama dengan di sini 22. Dibagi 2, z sama dengan 2. Z sudah ketemu sama dengan 2, berarti kita masukkan. Dimasukkan ke y min 3z sama dengan min 10 ke sini ya. Berarti y dikurangi 3 kali 2 sama dengan min 10. Berarti y min 6 sama dengan 10. Y ini ada min sama dengan min 10 ditambah 6 sama dengan min 4. Y nya min 4. Kemudian kita mencari x nya. Mencari x nya kita masukkan ke yang x plus 2y sama dengan min 5. Y nya min 4, berarti x ditambah 2 kali min 4 sama dengan min 5. Berarti x dikurangi 8 sama dengan min 5. Pindah ruas. X sama dengan min 5 ditambah 8 sama dengan 3. Jadi x nya 3, y nya min 4, z nya 2. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Itu yang nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 di sini adalah program linear ya di sini, atau bisa aja pertidaksamaan linear juga bisa. Di sini mencari DHP, daerah himpunan penyelesaian. Nah, di sini ada yang pertama, ada yang disebut ada x min y kurang dari 2. Ketika ada seperti ini, langsung saja kita misalkan kita anggap aja x-nya 0, berarti y-nya berapa? Min 2. Kita buat seperti ini aja. Oke, kalau x-nya 0 berarti y-nya min 2, berarti anggap aja di sini. Ketika y-nya dianggap 0, berarti x-nya itu 2. Kita hubungkan. Kita cek daerah yang kurang dari, misalkan kita cek di 0,0. 0 dikurangi 0, apakah kurang dari sama dengan 2? Iya, betul, berarti daerahnya ke sini. Oke, daerahnya ke sini. Yang kedua, x lebih dari sama dengan 2, berarti sini. Nah, ini 2 ke sana. Oke. Kemudian y kurang dari sama dengan 8, berarti ini 8. Kurang dari. Berarti kurang dari ke bawah. Berarti daerahnya adalah ini. Berarti ini segitiga siku di sini. Jelas karena hanya satu siku-sikunya, segitiga sama kaki, jelas di sini ya. Nah, ini sama ini nanti sama. Boleh dicek nanti ya. Itu yang nomor 4. Kemudian nomor 5, sekolah mengadakan anyaman. Di sini kita akan membuat sebuah, ini adalah juga program linear.
Yang pertama, setiap tas anyaman membutuhkan di sini 2 jam kerja. Berarti di sini ada tas, kemudian kotak, kemudian ini jam, kemudian ini bahan baku. Jika tas anyaman membutuhkan 2 jam kerja, 1 bahan baku. Kemudian kotak, untuk membuat kotak 1 jam kerja dan 2 bahan baku. Total waktu kerja tangan yang tersedia, berarti waktu jam, itu ini jamnya, berarti adalah 42 jam. Kemudian bahan baku tersedia 36 unit. Nah, keuntungan berarti F ini sebagai X sebagai Y. Keuntungan dari XY yang ini adalah ketika tasnya berarti 30.000 X ditambah 20.000 Y. Nah, kalau ini berarti kalau kita modelkan di sini berarti tinggal di sini yang pertama 2X ditambah 1Y. Nah, karena dia berarti maksimal hanya dapat memproduksi, maksimal berarti kurang dari sama dengan 42. Kemudian di sini X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 36. Oke, kita ini adalah tidak samanya, Kita titik potongnya kita cari dulu di sini. Kalikan dengan 1, kalikan dengan 2, misalkan di sini ya. Berarti di sini 2X plus Y, anggap aja sama dengan dulu 42. Kita cari titik potongnya dulu. 2X plus 4Y sama dengan di sini 72 dikurangi. Berarti min 3Y sama dengan min 30. Berarti Y sama dengan 10. Jadi di sini Y-nya ketemu 10. Nah, kemudian ketika Anda X-nya berarti X ditambah 2Y sama dengan 36. Yang ini ya. Ini sebagai pedoman. Berarti X-nya X ditambah 2 kali 10 sama dengan 36. Berarti X sama dengan ini 20 ya. 36 dikurangi 20 sama dengan 16. Jadi X-nya 16. Berarti ada sebuah titik di mana produksi dari tasnya 16, berarti X, Y sama dengan di sini X-nya 16, Y-nya 10. Kita akan gambar di sini di lembar kedua saja. Oke. Yang pertama ada persamaan tadi. Oke. 2X kurang dari plus Y kurang dari 42. Berarti kita anggap aja. Misalkan X-nya 0, berarti X-nya 0, berarti ini 0. 0 berarti habiskan tinggal Y sama dengan 42. Oke, berarti Y-nya 42. Y-nya 42 di sini misalnya 42. Kemudian jika Y-nya 0, nah, ketika Y-nya 0 di sini, X-nya berarti 2X sama dengan 42. Berarti bagi 2 X-nya 21. Oke, 21. Berarti kita gabungkan. Set. Nah, kurang dari berarti ke sini ya. Oke, daerahnya kita cek nanti lagi. Kemudian yang kedua juga sama di sini X plus Y, berarti ketika Y-nya 0, X-nya 36. Ini ketika Y-nya 0, X-nya 36. Berarti 36 di sini. Oke, 36. Kemudian jika Y-nya 0, X-nya jika X-nya 0, Y-nya 18. Di sini 18 ya. Ketika X-nya 0 berarti di sini 0, berarti 2Y sama dengan 0. Ketika Y-nya 0, berarti X-nya 6. Di sini 36. Berarti seperti ini. Ke bawah juga. Nah, berarti ada 3 titik. 1, 2.
ini 3. Titik yang ini perpotongannya tadi yaitu apa? 16,10. Kita masukkan ke FXY sama dengan di sini 30.000 X ditambah 20.000 Y. Berarti di sini yang pertama di sini. Ini koordinatnya kan 0,18. Berarti ini 0,18. Kita masukkan. Berarti di sini 30.000 kali 0 ditambah 20.000 kali 18. Ini jelas 0. Ini adalah 360.000. Ini keuntungan yang pertama ketika tidak memproduksi sama sekali ini ya, hanya memproduksi 18 kotak saja. Jadi tidak memproduksi tas, tapi hanya memproduksi ini aja. Kemudian yang kedua 16 10 berarti memproduksi 16 tas 10 kotak. Berarti sama dengan di sini 30.000 kali 16 ditambah 20.000 kali 10. Berarti sama dengan 3 berarti 8 480 ditambah 200.000 berarti sama dengan 680.000. Oke, kemudian di sini hanya memproduksi di sini hanya berarti di sini 21,0 berarti hanya produksi tas saja 21 kotaknya tidak memproduksi. Berarti sama dengan di sini jadinya 30.000 kali 21 ditambah 20.000 kali 0 sama dengan di sini 630.000. Jadi keuntungan maksimalnya adalah ketika memproduksi 16 tas 10 kotak. Untungnya itu adalah 680. Di sini fungsi tujuannya jelas, ini sudah betul ya. 30.000 ini berarti yang pertama sudah betul. Agar memperoleh keuntungan maksimal maka harus memproduksi 21 tas anyaman. Tidak, hanya harusnya 16 ya. Kalau 21 belum maksimal. Kemudian ini berarti salah, belum tepat. Agar memperoleh keuntungan maksimum memperoleh 42 produksi kotak. Di sini tidak cukup di sini malah ya. Kalau di sini ini nggak jadi. Karena hanya ini, karena di daerah daerah himpunan penyelesaian adalah ini. Berarti hanya 3 titik yang membatasi. Kalau di luar itu berarti tidak masuk. Keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 740.000. Di sini keuntungan maksimum adalah 680. Berarti yang benar hanya yang satu saja. Itu yang nomor selanjutnya. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi. Nah, di sini terdefinisi pada himpunan ini. Ketika fungsi bisa diselesaikan, ketika pecahan itu penyebut tidak boleh nol. Penyebut tidak boleh nol. Kalau akar berarti penyebut tidak boleh nol. Berarti ini tidak boleh nol dan akar itu harus selalu positif, lebih dari sama dengan nol. Berarti kalau misalkan dia tidak boleh nol tapi ada juga lebih dari nol, kalau digabungkan jadinya hanya lebih dari saja. Berarti di sini langsung saja di sini. X kuadrat plus 8x plus 15 lebih dari 0. Kalau akarnya saja ada sama dengannya, tapi karena penyebut tidak boleh 0 juga. Kita faktorkan berarti tinggal X plus 5 sama X min 3. Nanti bisa dicari lagi ya cara memfaktorkannya ya. Kemudian kita jadinya X sama dengan min 5 atau X sama dengan, sorry ini plus ya, min 3. Kita buat garis bilangan terbuka karena tidak ada sama dengannya, berarti min 5 min 3. 0,0 di sini kita cek di sini. Cek. Misalkan dicek di sini 0 ya. 0,0 kita masukkan. Ini 0,0 di sini. Berarti kita masukkan
0 kuadrat ditambah 8 kali 0 ditambah 15. Berarti tinggal 15. 15 berarti lebih dari 0. Berarti positif. Oke. Nanti bisa dicari di sini negatif. Kita misalkan dimasukkan min 4 ya, nanti akan ketemunya negatif. Kemudian di sini juga hasilnya positif. Yang dicari oleh yang positif berarti yang ke sini. Yang lebih dari ya, jadi positif lebih dari 0. Berarti himpunan penyelesaiannya HP-nya X, di mana X min X kurang dari sama dengan min 5, kurang dari 5, atau X lebih dari min 3. Jadi jawabannya adalah ini. Kemudian nomor 7. Oke, nomor 7 adalah komposisi fungsi di sini. Ini materi kelas 11. Oke, komposisi fungsi di sini di sini misalkan sebuah komposisi fungsinya ada ini, mencari inverse-nya. Berarti di sini ketika mencari ada f x sama dengan di sini x min 1 per, kita ubah dulu, min x plus 2. Ketika mencari f inverse-nya, nah tinggal dirubah. Yang ini sama ini ditukar dikasih negatif. Berarti min 2x min 1 per min x berarti min 1. Karena koefisien dari x ini adalah 1. Koefisiennya ya, ini 1. Ditukar saja 1 dan 2-nya. Ini koefisiennya 1. Berarti 1 dan 2-nya ditukar, kasih negatif. Karena semua ada unsur negatif, kita jadikan positif aja semua. Kalikan negatif 1 semua. Berarti 2x min plus 1 per x plus 1. Ini adalah inverse. Kemudian untuk selanjutnya kita mencari f inverse 0 sama dengan 3. Kita masukkan berarti f inverse dari 0 sama dengan f inverse dari 0 sama dengan di sini jadinya 2 kali 0 ditambah 1 per 0 ditambah 1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Berarti ini salah. Kemudian yang kedua, f inverse-nya ini jelas ya, fungsi tersebut tidak memiliki inverse, jelas dia punya inverse, berarti ini juga salah. Yang kedua, f inverse x plus 1. F inverse x plus 1 sama dengan, kita masukkan ke sini 2 kali ini ya, x plus 1 ditambah 1 per x ditambah 1 plus 1 sama dengan 2x plus 2 plus 1 per x plus 2. Berarti sama dengan 2x plus 3 per x plus 2. Berarti ini sudah betul ya, ini betul. Kemudian f min 2 berarti masukkan di sini ke fungsi ini aja. Berarti di sini f min 2 sama dengan min 2 dikurangi 1 per 2 dikurangi min 2. Oke. Berarti sama dengan di sini min 3 per 4. Oke, betul juga di sini. Jadi jawabannya adalah salah, betul, betul, salah. Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 8. Di sini juga masih komposisi fungsi. F bundaran G2. Oke, berarti kita ada F-nya 2x plus 4, Gx-nya adalah x min 2 per x plus 2. Oke, di sini langsung saja. Berarti apa di sini? G masuk ke F. Berarti di sini F bundaran Gx sama dengan berarti 2 kali x min 2
per X plus 2 ditambah 4. Kita masukkan aja F bundaran G 2, langsung aja 2 kali 2 dikurangi 2 per 2 tambah 2 ditambah 4 sama dengan 2 kali 0 per 4 ditambah 4. 0 per 4 0, berarti 2 kali 0 tambah 4. Jadi jawabannya 4. Jawabannya yang A di sini. Itu yang nomor 8. Nomor 9. Dari suatu barisan aritmatika diketahui U10 sama dengan, berarti U10 di sini U10 sama dengan 38. Kemudian U14 sama dengan 54. Ingat, UN sama dengan A ditambah N min 1 beda. Sekarang U10, berarti U10-nya berarti U10 sama dengan A ditambah 10 dikurangi 1, 9B. Sedangkan U10-nya sama dengan 38. Ya. Kemudian U14, berarti A ditambah 14 dikurangi 1, 13B sama dengan 54. Dieliminasi. Ini 54 ya. Ini adalah yang nomor 9, dieliminasi. 9 dikurangi 13 adalah, ini A dikurangi A habis. Kemudian di sini min 4B. 38 dikurangi 54, ketemunya adalah min 16. Dibagi min 4, berarti B sama dengan 4. Ketika B-nya 4, kita mencari A. Misalnya yang pertama di sini ini ya, ini 3, berarti A ditambah 9B sama dengan 38. A ditambah 9 kali 4 sama dengan 38. A ditambah 36 sama dengan 38. Pindah ruas. Berarti A sama dengan 38 dikurangi 36. A sama dengan 2. A-nya sudah ketemu 2. Nah, kita mencari jumlah 10 suku pertama, berarti di sini adalah S10. Sn sama dengan kan N per 2 kali 2A ditambah N dikurangi 1. Beda. Berarti S10 sama dengan 10 per 2 kali 2 kali 2 ditambah 10 dikurangi 1 kali 4. 10 kali dibagi 2 itu 5. 4 ditambah 9 kali 4. Berarti S10 sama dengan 5 kali 4 ditambah 4 kali 9, 36. Berarti 5 kali 40. 4 tambah 36, 40 ya. Berarti sini 200. Jadi S10 atau jumlah 10 suku pertama adalah 200. Kemudian yang nomor 10 ini adalah ada sebuah amoeba membelah diri menjadi 2 bagian. Berarti ini R-nya ya, R itu sama dengan 2 setiap 5 menit per 5 menit. Berapakah amoeba setelah setengah jam? Berarti 60 menit. Berarti setengah jam, 30 menit dibagi, ini N ya, N-nya 30 menit dibagi 5 sama dengan, berarti 6 kali membelah. Pertamanya awalnya ada 2, berarti A-nya adalah 2. Berarti ketika di sini rumusnya di sini adalah A R pangkat N. Berarti awalnya 2, membelah setiap 5 menit jadi 2, membelah selama 6 kali sama dengan 2 kali 2 pangkat 6, 64 sama dengan 2 kali 64, 128. Jadi setelah setengah jam kemudian amoeba itu menjadi 128. Ini adalah bentuk eksponen ya, perpangkatan Mas. Oke, di sini ada sebuah bejana 4 balok 4 10 tingginya 14. Nah, pertama kita di sini ada volumenya 220, berarti volume yang terisi 220. Berarti kita volume sama dengan kan panjang kali lebar kali tinggi. Kalau balok berarti 220 sama dengan
panjangnya di sini 10 atau 4 ya boleh ya. Lebarnya 10. Nah, tingginya kita belum tahu, bukan tinggi 14 ya, tapi tinggi dari ininya. Berarti di sini 220 dibagi 40 sama dengan T. Berarti hasilnya di sini ini coret-coret 5,5 ini adalah tinggi permukaan air ketika bejana tidak miring. Ketika bejana tidak miring di sini. Ini yang nomor 11. Nah, kemudian di sini kita cek di sini 7. Oke ya, di sini 7, berarti di sini juga 7 tingginya. Berarti tinggi ini sama ini X. Ini berarti harus ditambahkan harus sama dengan 5,5. Berarti di sini untuk tinggi sama dengan 7 ditambah X dibagi 2. Karena dimiringkan ya, jadi ditambahkan di rata-rata. Berarti 5,5 sama dengan 7 ditambah X kali 2. Ini kalikan 2. 11 sama dengan 7 ditambah X. Pindah 2, 11 dikurangi 7 sama dengan X. X sama dengan 4. Berarti jelas di sini 4. Kalau kita gambar di sini 4. Oke. Ini 4. Di sini juga 4. Di sini ini 7. Oke. Ketika 4 berarti di sini juga ini juga 4 ya. Ini juga 4. Berarti ini 4. Berarti ini kan sudah 4 sini. Karena 7 totalnya berarti ini 3. Siku-siku, ingat triple Pythagoras ada 3, ada 4, ada ini berarti 5. Atau boleh jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat di akar jadi 5. Nah, berarti di sini untuk M di sini ada MN, di sini MN itu adalah 5. Sedangkan KN itu adalah 10. Berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Jadi luas permukaan yang atas adalah 50. Oke, kemudian yang di sini yang H, yang nomor 12 di sini buat kubus ABCDEFGH. Oke, kemudian langsung saja di sini. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak titik A ke garis CF. A ke CF. Nah, kita buat seperti ini. AF itu diagonal bidang. AC diagonal bidang. Berarti ini segitiga sama sisi. Karena semua diagonal bidang. Berarti A, C, F. Diagonal sisi berarti akar 2. Berarti ketika ini 6, ini 6, berarti diagonal sidang ini tinggal akar 2. Berarti 6 akar 2, 6 akar 2 di sini. Nah, dibagi 2 karena 6 akar 2 berarti di sini 3 akar 2, 3 akar 2. Pakai Pythagoras boleh ya. Di sini ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Karena miring dikurangi ini. Tapi saya bisa akali di sini. Ini sama aja dengan 3 kali 2 akar 2. 2 itu ketika dipangkatkan jadi 4. Berarti 3 kali 8 kali 2. 3 akar 4 ini ya. 4. 3 akar 8. Nah, yang tegak ini jelas tinggal 8 dikurangi 2, 6. Berarti 3 akar 6. 3 akar 6. Jawabannya D. Jadi seperti ini. Jadi ketika pengurangan, ketika misalkan 2 akar 11 ada Pythagoras ya. Sisinya misalkan di sini seperti ini. Ini ada 2 akar 2. Berarti mencari sisi miringnya karena ini sama 2 tinggal akarnya ditambahkan 2 akar 13. Kayak gitu. Boleh nanti dicek sendiri ya. Itu nomor 12. Oke, yang ke-13. Di sini panjang rusuk
Nah, di sini sama E ke bidang BDG. Kita buat kubus lagi. Kubus ABCD ya. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini ada panjangnya adalah 4. E ke bidang BDG. BDG. Oke. Kalau kita hubungkan di sini ada O, berarti kita ke sini. Oke. Jadi kita buat seperti ini jadi segitiga. Jelas EG itu adalah 4/2. Nanti di sini EG. Kemudian di sini ada sorry di sini ini ya. Dari E ini O di sini. Nah, O ke sini jelas ini tingginya, ini jelas karena sisi ini adalah 4 karena adalah tinggi kubus. Nah, EO kita mencari EO. Oke, di sini kan ada 2/2 karena kan totalnya adalah ketika AC kan totalnya adalah 4/2 karena si diagonal bidang. Ini adalah 4, berarti kita mencari EO sama dengan 4 kuadrat ditambah 2/2 kuadrat sama dengan, ini akar nanti di akar ya, sama dengan 16 ditambah 8 di sini, akar di sini sama dengan akar 24 atau akar 24 jadinya di sini akar 4 kali 6 sama dengan 2/6. Jadi EO itu adalah 2/6. Yang ditanya adalah di sini jarak titik E ke OG. Di sini OG ya, OG di sini ya. Berarti kita mencari luas. Luas sama dengan ini tinggi yang kita cari. Berarti setengah alasnya yang pertama 4/2, tingginya 4 sama dengan setengah alas yang kedua adalah OG. Berarti OG di sini. OG-nya berarti di sini sama 2/6 ya. 2/6 kali di sini tinggi. Setengahnya kita coret. Berarti di sini 16/2 per 2/6 sama dengan T. Coret dapat 8. Oke, di sini. Nah, kemudian dirasionalkan 8/2 per akar 6 kali akar 6 per akar 6 sama dengan 8/12 per 6. Kita coret dapat 4, dapat 2. Berarti sama dengan di sini 4 kali akar 4 kali 3 per 2. Akar 4 itu ini bagi ini dapat 3 ya, jadinya di sini 4 kali 2 akar 3 per 3. 4 kali 2 8, berarti 8 per 3 akar 3. Jawabannya adalah yang C. Oke, itu adalah pembahasan untuk soal 13 pertama. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.